Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi dengan saya, channel budidaya ikan dan tanaman. Yang kali ini saya akan membahas analisa budidaya ikan lele di skala pembenihan. Nah, banyak yang bilang usaha lele itu rugi, usaha lele itu bikin bangkrut. Emang iya, kalau tidak tahu ilmunya, kalau tidak tahu caranya, ya. Eh, untuk pembesaran sudah saya kupas di channel sebelumnya. Itu akan merugi apabila kita membesarkan lele dengan pakan beli di pabrik, pakan beli di toko, tapi budidayanya di bawah 10.000 itu rugi. Tapi kalau 10.000 ke atas, insya Allah akan menguntungkan. Nah, kali ini saya akan yang dibahas bukan pembesaran lagi, tapi untuk skala pembenihan. Di dalam skala pembenihan, ya, kita kalau sudah tahap mahir ya udah sekali dua kali memijahkan, baru ini yang harus kalian perhatikan. Kalau untuk baru pertama kali cukup kita memijahkan satu dua pasang indukan, tapi bukan untuk bisnis langsung, tapi untuk belajar. Kita mengenal karakter ikan lele yang masih kecil itu harus bagaimana, airnya harus bagaimana, cara mengolahnya, cara memakankan ikan lele dari awal menetas sampai kita bisa jual. Nah, kalau sudah bisa, itu baru kita bertahap untuk ke skala bisnis. Dalam skala bisnis kita harus memejahkan lebih dari dua pasang ya. Yang saya contohkan di sini yang sudah saya lakukan, sudah pengalaman itu 10 pasang indukan ya. 10 pasang indukan dipijahkan itu rata-rata satu pasang indukan akan menghasilkan 30.000 kali 10 pasang indukan sama dengan 300.000 ekor ya anakan lele. Itu dibuat minimal, bahkan lebih kalau bibitnya bagus. Ya, saya contohkan yang minimal aja 30.000 kali 10 bibit, 10 pasang bibit yaitu 300.000. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk memberi pakan? Yang pertama cacing sutra ya. Cacing sutra itu dibutuhkan 40 liter kali 35.000 di lokasi saya itu sama dengan membutuhkan 1.400.000. Pengli 4 sak kali 220 ya, totalnya untuk pengli 880.000. PF 500 6 sak kali 215.000 1.290.000. PF 800 10 sak 190.000 kali 10 saknya 1.900.000. PF 1.180.000 kali 15 sak yang dibutuhkan sama dengan 2.750.000 ya. Untuk obat-obatan, pengobatan untuk probiotik saya anggarkan 200.000. Jadi total cost untuk memijahkan lele atau di skala pembenihan yaitu 8.420.000 untuk banyaknya ikan lele atau banyaknya burayak ikan lele sebanyak 300.000 ekor. Nah, berapa sih pendapatannya? Untuk pendapatan biasanya tergantung ukuran. Tapi kalau saya yang jual kemarin yaitu di usia 40 hari itu akan mendapatkan ukuran kebanyakan di ukuran 34 cm ya. 34 ukuran 34 itu sebanyak 60% ya, sekitar 180.000. Di bawahnya itu ada ukuran 23 60 sekitar 20% ya, 60.000. Ukuran selanjutnya biasanya ada yang ke atas, tonjolan ke atas itu biasanya mencapai 30% ya, 40.000 ekor. Nah, selanjutnya tonjolan yang paling besarnya itu sekitar 20.000. Nah, untuk harga masing-masing itu tergantung daerah. Ya, saya tidak akan menyebutkan satu per ukurannya karena itu privasi masing-masing daerah. Kebanyakan di sini juga hampir seimbang ya. Untuk ukuran 34 cm biasanya di harga 60, 70, 80 rupiah. Nah, total yang saya dapatkan dari hasil penjualan yaitu 18.900.000 rupiah dikurangi biaya dari pakan dan obat-obatan yaitu 8.420.000. Nah,
setelah dihitung-hitung dari pendapatan penjualan lele dan biaya untuk operasional, kita masih untung 10.580.000 dalam 40 hari. Ya, dalam 40 hari kita memijakan 10 pasang induk menghasilkan 300.000 ekor anakan, dijual dalam usia 40 hari, ukurannya bervariasi, maka dari itu saya jumlahkan dari ukuran itu yang bervariasi itu mendapatkan uang 18.900.000 dikurangi biaya operasional 8.420.000, kita masih mendapatkan keuntungan 10.580.000 dalam kurun waktu 40 hari. Ya, kita jual ke tengkulak, kita bicara dulu sebelum membudidayakan pasarnya siap nampung atau tidak. Jangan kita budidayakan dulu, pasar kita cari kemudian, nanti kita akan kesulitan apabila kita tidak bisa menjual ikan. Nanti ukurannya makin bertambah, biaya kosnya makin bertambah. Nah, kalau sudah masuk pembesaran itu biasanya keuntungannya makin sedikit, ya. Nah, itu pengalaman saya di bidang budidaya lele, terutama di skala pembenihan. Mungkin ada yang bisa menambahkan, silakan komentar. Dari saya mungkin banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sebagai pembudidaya ikan lele. Ya, apapun hasilnya, ya, budidaya ikan lele itu tergantung bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri, ya. Selain itu juga kita harus banyak beribadah, banyak beramal, ya, beramal soleh. Kita harus juga memperhatikan ikan lele itu sebagaimana kita memperhatikan makhluk Allah seperti biasanya, ya. Lele itu juga makhluk hidup, butuh juga perhatian dari yang punya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.